Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerwita Resika dengan NIM 241700041. Saya mahasiswa dari Universitas Maluku Saleh, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi, yaitu konsep keamanan pada sistem operasi, serta bagaimana proses manajemen user, firewall, dan update sistem dilakukan untuk menjaga keamanan perangkat kita. Materi ini tidak hanya penting untuk dipelajari secara teori, tetapi juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita semua hampir setiap hari menggunakan komputer, laptop, ataupun smartphone yang semuanya berjalan di atas sistem operasi. Pertama, saya akan membahas tentang keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi data, aplikasi, dan perangkat keras agar tidak disalahgunakan atau dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sistem operasi seperti Windows, Linux, maupun macOS memiliki peran sentral sebagai pengendali utama komputer, sehingga jika sistem operasi tidak aman, maka seluruh data pengguna pun bisa ikut terancam. Tujuan utama dari keamanan sistem operasi ada 3. Pertama, menjaga kerahasiaan data sehingga hanya orang yang berhak saja yang bisa mengakses informasi tertentu. Kedua, menjaga integritas, artinya memastikan data tidak diubah atau dirusak tanpa izin. Dan yang ketiga adalah menjamin ketersediaan sehingga sistem tetap bisa digunakan oleh pengguna tanpa gangguan. Adapun contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika laptop kita meminta password setiap kali login, itu adalah bentuk dasar dari keamanan sistem operasi. Tanpa sistem keamanan ini, siapapun bisa langsung masuk ke perangkat kita dan mengakses data penting. Seperti itu tugas kuliah, dokumen pribadi, bahkan akun-akun media sosial. Selanjutnya adalah tentang manajemen user. Manajemen user adalah proses pengaturan akun pengguna dalam sebuah sistem operasi. Biasanya ada beberapa jenis user seperti administrator yang memiliki hak penuh, user biasa yang hak aksesnya terbatas, dan bus atau tamu hanya bisa menggunakan fitur tertentu tanpa bisa mengubah pengaturan penting. Sebagai contoh, dalam sistem operasi Linux, kita bisa membuat user baru menggunakan perintah add user, lalu mengatur password dengan perintah password. Sementara Windows, kita bisa membuat akun baru melalui menu kontrol panel atau setting. Manfaat dari manajemen user ini adalah membatasi akses. Jadi tidak semua orang bisa sembarangan masuk ke sistem dan melakukan perubahan. Contoh nyata yang pernah saya alami adalah ketika menggunakan komputer di laboratorium kampus, akun saya digunakan oleh akun biasa, bukan akun administrator. Akibatnya, saya tidak bisa menginstal aplikasi tambahan. Hal ini memang sengaja dibuat untuk mencegah kerusakan sistem akibat instalisasi sembarangan. Komponen berikutnya adalah firewall. Firewall bisa diibaratkan sebagai penjaga pintu gerbang yang menentukan data apa saja yang boleh masuk dan keluar dari komputer melalui jaringan internet. Dengan firewall bisa sistem terlindungi dan akses-akses yang berbahaya, misalnya dari hacker, malware, atau aplikasi tidak dikenal. Contoh firewall yang paling umum adalah Windows Defender Firewall yang sudah ada di sistem operasi Windows. Di Linux kita mengenal firewall bernama IPTAP Blast. Fungsi firewall ini adalah untuk menyaring koneksi, memblokir program mencurigakan, serta memberikan peringatan jika ada akses yang dianggap tidak aman. Saya sendiri pernah mengalaminya saat mencoba menginstal sebuah aplikasi dari internet. Tiba-tiba muncul notifikasi dari firewall yang meminta izin apakah aplikasi tersebut terhubung ke jaringan. Dari situ saya menyadari bahwa firewall sangat penting untuk mengingatkan kita agar lebih berhati-hati sebelum memberi akses penuh ke aplikasi yang tidak jelas sumbernya. Selanjutnya adalah update system. Update system adalah proses memperbarui perangkat lunak agar tetap aman dan optimal. Perusahaan sistem operasi secara rutin merilis patch keamanan dan perbaikan bug untuk menutup celah yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Adapun contoh di Windows, kita sering menyukai Windows Update yang meminta restart setelah update selesai. Di Linux, perintahnya menggunakan apt-get update dan apt-get upgrade. Meskipun terkadang terasa mengganggu, update ini sangat penting untuk menjaga keamanan sistem kita.
Saya pernah mengalami sendiri akibat menunda update sistem. Waktu itu laptop saya menjadi lemot dan beberapa aplikasi bermasalah. Setelah saya melakukan update, ternyata ada banyak perbaikan yang membuat laptop saya kembali berjalan lancar. Dari pengalaman itu, saya jadi lebih rajin menggunakan update agar sistem tetap aman. Kesimpulannya, bahwa keamanan pada sistem operasi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga perangkat kita tetap aman, stabil, dan terlindungi dari ancaman. 3 hal dasar yang perlu diperhatikan adalah manajemen user dan untuk batasi akses, firewall untuk menyaring lalu lintas, data, dan update sistem untuk menutup celah keamanan. Melalui pengalaman pribadi dan contoh sehari-hari, kita bisa melihat bahwa konsep-konsep ini bukan hanya teori, tetapi benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.